Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi kami yang berjudul gender, di mana kami beranggotakan 2 orang, yaitu Liza Ardika Putri dan saya sendiri Puja Lestari. Di sini kami akan menjelaskan pengertian gender dan gender sebagai perspektif Al-Quran dan gender sebagai perspektif psikologi. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan pengertian gender, di mana kata gender telah digunakan di Amerika tahun 1960 sebagai bentuk secara radikal, konservatif, sekuler maupun agama untuk menyuarakan eksistensi perempuan yang kemudian melahirkan kesadaran gender. Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang artinya jenis kelamin. Gender merupakan konsep mendasar yang ditawarkan oleh feminisme untuk menganalisis masyarakat dan menunjukkan adanya penyifatan dan pengklasifikasian dua jenis kelamin secara biologis, yaitu laki-laki dan perempuan. Gender adalah serangkaian karakteristik yang terikat kepada dan membedakan maskulinitas dan feminitas. Karakteristik tersebut dapat mencakup jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan atau intersex. Hal yang ditentukan berdasarkan jenis kelamin yaitu struktur sosial seperti peran gender atau identitas gender. Beberapa ilmu seputar gender, salah satunya adalah cabang dari ilmu sosial yaitu kajian gender. Seksiologi dan ilmu saraf juga membahas beberapa hal yang mengenai gender. Kajian gender umumnya membahas gender sebagai sebuah konstruksi sosial, sementara ilmu-ilmu dalam ilmu alam membahas mengenai perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang dapat mempengaruhi perkembangan gender pada manusia. Kedua, pendekatan tersebut berkontribusi dalam penyelidiki seberapa jauh perbedaan biologis mempengaruhi pembentukan identitas gender pada seseorang. Trikotomi antara jenis kelamin biologis, gender psikologis, dan peran gender sosial pertama kali muncul pada sebuah artikel jurnal mengenai interseksualisme pada tahun 1978. Masyarakat di seluruh dunia mengartikan perbedaan biologis antara pria dan wanita untuk menyusun ekspektasi sosial yang menentukan perilaku mana saja yang pantas bagi pria dan bagi wanita. Hal tersebut juga menentukan perbedaan dari sisi hak serta hak akses terhadap kepemilikan, jabatan dalam masyarakat, dan kesehatan. Meskipun macam dan tingkat-tingkat perbedaan tersebut bervariasi antara masyarakat satu dengan masyarakat lain, pada umumnya pria lebih diuntungkan, yang lalu membuat ketimpangan dan ketidaksetaraan gender ada di kebanyakan tempat. Sistem norma dan kepercayaan mengenai gender berbeda-beda dalam masing-masing kebudayaan dan tidak ada standar universal meskipun atau feminim yang berlaku bagi seluruh masyarakat. Peran sosial pria dan wanita berasal dari norma kebudayaan masyarakat tertentu yang menyusun sebuah sistem gender yang juga mencakup perbedaan jenis kelamin dan pengutamaan sifat maskulin. Filsuf Prancis Michel Foucault menyebutkan bahwa sebagai subjek seksual, manusia merupakan objek dari kekuasaan. Kekuasaan tersebut bukan berupa sebuah lembaga atau struktur, melainkan sebuah penanda atau nama yang disebut berasal dari situasi strategis kompleks. Karena itulah, kekuasaan merupakan apa yang akan menentukan sifat, perilaku, dan lain-lain. Sebagai contoh, seseorang perempuan digolongkan sebagai wanita dan membuat orang tersebut diartikan lemah, emosional, irasional, dan tidak mampu melaksanakan tindakan pria. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Liza Ardika Putri. Kepada Liza, saya persilakan.
Baiklah, saya Liza Ardika Putri dengan NIM 1915040038 akan menjelaskan materi tentang gender dalam perspektif Al-Quran dan gender dalam perspektif psikologi. Yang pertama yaitu gender dalam perspektif Al-Quran. Dalam bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, di sana tidak disebutkan atau diterapkan kata-kata gender. Namun, terdapat kata al-zakar dan unsta yang merujuk pada kata-kata perempuan ataupun laki-laki. Kata al-zakar disebut dalam Al-Quran itu sebanyak 18 kali, di mana lafaz unsta tersebut pada umumnya merujukkan jenis kelamin dan aspek biologis atau seksnya. Islam telah memberikan aturan yang rinci berkenaan dengan peran dan fungsi masing-masing dalam menjalani kehidupan ini, di mana terdapat perbedaan dan persamaan yang tidak bisa dipandang sebagai adanya kesetaraan atau ketidaksetaraan gender. Pembagian tersebut semata-mata merupakan pembagian tugas yang dipandang sama-sama pentingnya dalam upaya tercapainya kebahagiaan yang hakiki yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam telah memberikan hak-hak pada kaum perempuan secara adil. Kaum perempuan tidak perlu meminta apalagi menuntut atau memperjuangkannya sebagaimana yang telah tertera dalam surat Al-Ahzab ayat 35, yang mana artinya ialah, dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit yang disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi, kesetaraan gender ialah suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki sama-sama memaklumi status, kondisi ataupun kedudukan yang setara, sehingga terwujudnya secara penuh hak-hak dan potensi bagi pembangunan di segala aspek kehidupan. Perspektif yang kedua yaitu gender dalam perspektif psikologi. Pandangan para ahli psikolog mengenai gender adalah menyangkut karakteristik kepribadian yang dimiliki oleh individu, yaitu maskulin, feminim, androgini, dan tak terbedakan. Masing-masing karakteristik kepribadian tersebut mempengaruhi perilaku seseorang. Konsep psikologi mengenai gender didefinisikan sebagai suatu gambaran sifat, sikap, dan perilaku laki-laki dan perempuan. Terdapat dua teori dalam pembentukan peran gender. Yang pertama yaitu teori biologis. Teori biologis ini ialah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki adalah alami. Begitu pula sifat peran gender yang maskulin dan feminim yang dibentuknya. Perbedaan fisik yang berbentuk biologis antara laki-laki dan perempuan memberikan implikasi yang signifikan. Teori yang kedua yaitu teori kultural. Teori ini tidak mengakui adanya sifat alami peran gender, tetapi yang ada adalah sifat peran gender yang dikonstruksikan oleh sosial budaya mengenai proses sosialisasi.